Rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga Completely Built Up, CBU, asal India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih memicu perdebatan serius. PT Agrinas Nusantara sebagai pihak importir disebut memilih skema CBU karena harga yang diklaim lebih murah sekitar 50 juta rupiah per unit dibanding produksi dalam negeri. Perusahaan bahkan mengklaim langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga 43 triliun rupiah. Namun, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, mengingatkan bahwa selisih harga di awal bisa menjadi jebakan biaya di kemudian hari. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai pembelian kendaraan impor tanpa kejelasan ekosistem purna jual sama dengan mengambil risiko operasional jangka panjang. Ia mencontohkan bahwa produk dengan harga lebih murah belum tentu menjadi pilihan rasional apabila tidak tersedia jaringan servis dan suku cadang saat terjadi kerusakan. Menurutnya, persoalan utama justru akan muncul ketika kendaraan tersebut mulai didistribusikan ke daerah terpencil, termasuk wilayah Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Ia mempertanyakan ketersediaan spare part dan bengkel resmi jika kendaraan mengalami keausan pada tahun kedua atau ketiga penggunaan. Saleh menilai, tanpa dukungan layanan purna jual yang memadai, kendaraan-kendaraan tersebut berpotensi menjadi aset mangkrak dengan nilai guna rendah. Ia mengingatkan bahwa klaim murah di awal harus dihitung secara menyeluruh hingga siklus pemakaian bertahun-tahun. Tak hanya soal purna jual, Kadin juga menyoroti spesifikasi 70.000 unit pickup 4x4 yang dipesan. Berdasarkan komunikasi dengan salah satu produsen dalam negeri, kendaraan 4x2 dinilai sudah terbukti memadai untuk kebutuhan perkebunan dan wilayah rural di Indonesia Timur selama lebih dari 5 tahun tanpa keluhan berarti. Penggunaan sistem 4x4 justru disebut berpotensi meningkatkan biaya perawatan dan konsumsi bahan bakar. Sementara terkait kabar 1.200 unit kendaraan yang telah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Kadin memilih tidak mempermasalahkan jumlah awal tersebut karena masih sangat kecil dibanding total rencana impor 105.000 unit. Meski demikian, organisasi tersebut tetap mengimbau pemerintah agar mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap industri otomotif nasional dan pelaku UMKM dalam negeri. Di tengah klaim efisiensi anggaran hingga puluhan triliun rupiah, polemik ini kini bergeser dari sekadar soal harga menjadi perdebatan mengenai keberlanjutan operasional, kemandirian industri, serta risiko jangka panjang bagi koperasi desa di seluruh Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.